Terima kasih Tuhan Terima kasih. untuk pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, anugerah. Terima kasih kalau kami boleh dapat memasuki 7 hari sudah di bulan yang ke-6 bulan Juni. Di minggu yang pertama ini kami boleh dapat datang untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, dan yang jelas kami boleh dapat menghadiri undangan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena 7 hari sudah di bulan ke-6 ini kami boleh dapat melangkah, mengarungi hidup ini bersama kasih setianya Tuhan, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya, damai sejahteranya, kebajikan dan kemurahan-Nya, serta belas kasihan yang Tuhan berikan berlimpah-limpah atas anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi yang takut, setia, taat, tekun, rajin, loyal kepadamu Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena sepanjang dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, bahkan memasuki minggu yang pertama di bulan Juni ini, kami boleh dapat menikmati dan merasakan dan boleh dapat menerima berkat, rezeki, kemujuran, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, karena kami bersama Immanuel, Ebenezer yang sudah boleh dapat menolong, melindungi, bahkan kehidupan kami juga diawasi oleh Tuhan, dimonitor, diintai, bahkan diteropong, bahkan kami juga dijagai, dibelani. Ada pemeliharaan, perawatan yang luar biasa yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini anak-anak-Mu siap menerima daripada sebagian firman-Mu untuk dididik, diajari, dibekali, digembleng, supaya iman itu tetap teguh, tidak goyah, bahkan kuat, kokoh, gigih, perkasa untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak menentu di akhir zaman ini Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, siap untuk menerima. Mari Roh Kudus berkaryalah untuk kami diajar dan digembleng, serta kami diingatkan. Untuk kami tidak lanjuti, kami praktekkan, kami uji coba, sehingga kami sampai hari ini boleh dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, bahkan bukti-bukti Kristus yang hidup, untuk menikmati mujizat keajaiban bersama kuasa Roh Kudus, bahkan bukti-bukti Kristus yang hidup dalam kehidupan kami, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sampai now hari ini tanggal 7 Juni 2026. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Singer, BL, tim musik. Ya Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, lama tidak ketemu. Ya, saya sudah dari mungkin Januari. Ya Bapak Ibu, banyak hal terjadi belakangan ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan ya minggu kemarin ya, korupsi terjadi, 2 pejabat bahkan ya Bapak Ibu mengamat. Belum lagi cuaca yang sudah mulai dingin. Banyak hal terjadi, silih berganti. Dolarnya sudah jebol, ada yang borong dolar hari ini. Ya, banyak hal Bapak Ibu. Jogja juga kemarin digegerkan beberapa waktu yang lalu, bulan kemarin. Ya, ibadah juga didatangin di daerah Kabupaten Bantul. Belum lagi juga peristiwa-peristiwa yang banyak sekali. Bapak Ibu, banyak sekali terjadi. Kalau kita di luar daripada Kristus mengarungi hidup ini, bisa-bisa melenceng sana, melenceng sini. Karena Roh Kudus ini memang harus kita pupuk, kita harus
juga dekat sekali karena Yesus naik ke surga, dia menjanjikan dan memberikan Roh Kudus yang Bapak Ibu dan saya kemarin peringati di bulan yang lalu, yang ada kenaikan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membahas masalah Roh Kudus itu betul-betul enggak Bapak Ibu dan saya manfaatkan, digunakan enggak kuasanya. Dan itu semuanya akan berdasarkan firman Tuhan yang saya akan bahas pada pagi hari. Bapak Ibu perhatikan, saya akan selesaikan karena nanti ada perjamuan kudus. Dengan cepat saya akan bagikan ayat firman. Tapi Bapak Ibu, saya akan berikan ayat pembukaan. Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 6. Pagi ini Bapak Ibu saya memberikan tema atau judul Roh Kudus yang sudah memberi kuasa menyertai kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu memberi kuasa dan menyertai kehidupan orang percaya. Nanti kita buktikan dengan firman yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ini ayat pembukaan karena ada hubungannya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah, aku tidak akan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Bapak Ibu dan saya? Sebab itu dengan percaya, yakin kita pada pagi hari ini, di hari Minggu ini berkata, Tuhan adalah penolongku. Rumongso enggak? Kalau Tuhan itu selama mengarungi hidup ini dari Januari tadi sudah saya katakan sampai Juni memasuki 7 hari sudah, Bapak Ibu pernah enggak ditolong oleh Tuhan? Nah, nek sudah sering nanti kita buktikan dan dikatakan, aku tidak akan takut. Enggak usah galau, enggak usah bingung, enggak usah panik, enggak usah khawatir, gek nek piye, ya. Tapi dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, sewaktu-waktu manusia itu mungkin istri, suami, anak, mantu, cucu, saudara-saudara, mungkin bisa melakukan pertolongan, tapi tidak bisa langgeng, tidak bisa akan seterusnya. Hanya Tuhanlah penolong yang sejati. Dan itu nyata. Firman itu banyak sekali di Mazmur maupun di ayat-ayat yang lainnya. Ya, Tuhan adalah penolongku, takkan kekurangan aku. Loh, banyak sekali. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau tenang, pertolongan Tuhan itu nyata nanti, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu enggak usah takut karena ada penolong, yaitu Roh Kudus yang betul-betul mempunyai sifat dan ciri-ciri menolong dan menghibur. Karena Roh Kudus itulah yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Saya akan berikan dasar daripada Bapak Ibu supaya orang Jogja ngomong dong, paham, mudeng, ya. Kita buka dengan tepat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini sudah sering dikatakan. Saya hanya mengingatkan aja supaya Bapak Ibu ini betul-betul lebih mantap lagi, lebih paham lagi. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kembali ke 8. Tolong permisi. Tetapi Bapak Ibu dan saya sudah menerima kuasa. Kalau dulu karena waktu itu murid, ya,
sebelum Yesus tadi yang ke-9 terangkat. Bapak Ibu sekarang ini sudah menerima, apalagi yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada loh di sini. Dan dia memberi kuasa. Justru tadi sebelumnya kan saya katakan, kuasa itu dipergunakan enggak, dimanfaatkan enggak, diucapkan enggak, diperkatakan enggak, dimohonkan enggak kuasa itu di dalam mengarungi hidup ini. Karena Roh Kudus itu sudah turun ke atas Bapak Ibu dan saya. Dan Bapak Ibu dan saya akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Magelang, Kota Madya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ya kan tak ganti itu kan boleh. Ya di Yerusalem. Bapak Ibu itu menjadi saksinya Yesus loh. Apa tuh saksi itu? Saksi itu mesti sudah tahu peristiwanya, ngalami, ya tahu benar, sudahlah. Sama KPK itu kalau menangkap tersangka itu mesti punya bukti-buktinya. Bukti-buktinya itu kan nanti manggil saksi-saksinya. Sama, nah itu KPK. Lah nek Bapak Ibu dan saya ini kan saksinya Kristus. Sudah dikasihin kuasa bersama Roh Kudus yang sudah turun ke kita, ya kita ini menjadi saksinya. Lah sekarang nek saksinya Kristus lemah, loyo, gampang mutung, gampang marah, gampang kesinggung, ya. Apakah itu saksi? Ada kuasa nih, sampean dan saya. Dan itu nyata. Bapak Ibu mesti harus tahu. Jangan terus hanya, sekedar dibaca terus. Hati-hati. Menjadi saksi. Ketemu seseorang, ketemu temen. Lah kok kowe saiki loyo? Nopo? Ya memang sekarang apapun memang perubahannya cukup gratis ya, apapun ya, bahan-bahan pokok juga agak sedikit naik. Untung loh, biosolar sama pertalite dan gas 3 kilo enggak dinaikkan sampean. Itu 85 negara di luar kita itu sudah naik loh, ada peperangan ini. Ini masih rame. Dan Bapak Ibu lihat, mengamati banyak hal terjadi sudah. Ya, coba BGN, MBG, coba kayak gitu. Belum koperasi, merah putih. Ini kan banyak disorot. Dan itu nyata Bapak Ibu. Semua kesedot katanya. Bapak Ibu kan harus bisa. Loh, Bapak Ibu punya kuasa kok. Ayo, jadi saksinya. Jangan hanya pikir terus firman rampung sudah, tapi di luaran kita menghadapi kehidupan ini yang tidak menentu. Betul, banyak hal. Saya punya teman banyak, sambat karena dia juga ada naluri pikiran, ya biasa. Jadi kembali lagi, kalau satu yang pertama sudah menerima kuasa, ada Roh Kudusnya, sudah turun, sudah ada di dalam kita, betul enggak? Jadi saksinya untuk ayat selanjutnya, 9, cepat aja. Berapa? Ya, 8 kurang. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka yang ada di waktu itu. Rasul-rasul dan murid-muridnya. Dan awan menutup Yesus dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang diambil hikmahnya, Yesus ini diangkat oleh Allah Bapa untuk naik ke surga setelah 40 hari. Tapi dia tanggung jawab. Dia memberikan tadi Roh Kudus. Untuk apa? Anak-anaknya. Setiap orang yang percaya kepada dia tidak ditinggalkan, dilueh-lueh, dicuekin, itu enggak. Ini ada skenario, saya ngomong ada kerangkanya, dasar. Jadi tidak semata-mata, Yesus kita peringati bulan kemarin, ya kenaikan Kristus, terus ada pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu manfaatkan. Jangan terus dipikir itu juga ada di situ, Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ya, jangan terus dipikir
Bapak Ibu nek ndak digugah, ndak di apa wong Magelang ngomong dikileni, wah angkrem terus ya. Pagi ini tak benar-benar tak kasih tahu pelajaran. Dasarnya itu ada. Dan saya ndak akan nyimpang dari firman. Ya. Kita buktikan, benar ndak kalau Roh Kudus itu memberi kuasa, Yesus mau naik ke surga, kita dikasihin tadi Roh Kudus, ya kita terima, kita jadi saksinya. Nah kalau menjadi saksinya juga nanti gampang loyo, supaya ndak loyo. Ini ayatnya, supaya Bapak Ibu tahu. Buka ke 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tuh, belum. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu tahu, ini tubuh, itu ada Roh Kudus. Bapak Ibu mesti harus paham. Jangan terus dipikir sembrono. Hati-hati. Tubuh ini kalau Bapak Ibu dan saya tidak dirawat, diluweh-luweh, sudah tahu jam makan, minum, tidak dilaksanakan, ya mesti sakit. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh tadi masih semangat ya, ya. Saya ini juga memasuki sepuh, wong sudah lakcap mau lakcap jid ya, tidak 6 mau tidak 7 barang ya. Tapi mesti harus tahu dulu Bapak Ibu, Roh Kudus turun, kita sudah memiliki, dikei kuasa jadi saksinya, nih. Oh ternyata ada di tubuh fisikku ini. Nek sudah tahu orang itu punya gula, punya tensi, punya segalanya, ya mungkin sakit jantung atau lab, ya mestinya ya ditata supaya minum obat yang pas, ya diopenilah. Syukur-syukur, ayo Roh Kudusnya nek betul-betul burap-burap, menyala-nyala, betul. Sampean dan saya akan kelihatan. Dipenuhi kuasa Roh Kudus itu, wah luar biasa. Ora gampang lokro, ora gampang sambat, ora gampang piye. Ini jelas. Tidak tahukah toh Bapak Ibu dan saya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam Bapak Ibu dan saya loh. Roh Kudus yang Bapak Ibu dan saya peroleh ini dari Allah. Jadi Roh Allah ini, Roh Kudus ini ada di dalam hidup kita. Dan betul-betul, dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Itu milik Allah. Ini itu milik Allah. Jadi jangan sembrono, baca itu nanti firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, supaya Bapak Ibu dong, wis dikai kuasa, orang tahu digunake, ya, jadi saksi, tapi saksinya juga leda-lede, ya, repot kan? Enggak begitu. Bapak Ibu kalau punya kuasa, orangnya itu pasti, oh tahu ini enggak benar, ini benar, itu enggak jujur, ini enggak benar, sudahlah. Jangan ora apa-apa toh Pak Kun mengalih, enggak begitu. Untuk apa kalau orangnya masih ngambang, masih angin sepoi-sepoi, ya pelin-pelan. Ini loh ada Roh Kudusnya loh. Dan Roh Kudus itu akan betul-betul melaksanakan firman. Jadi Bapak Ibu sudah 2 hal mengenai Roh Kudus. Loh, kita buktikan lagi. Benar enggak Roh Kudus itu? Kalau diberikan oleh Yesus, Yesus itu terangkat, betul enggak? Kita buktikan. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ya, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu
selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat sebab dunia tidak dia dan tidak, tetapi kamu sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Kembali lagi, tolong ayat 16. Yesus ngomong akan minta kepada Allah Bapa di surga. Sudah ada kaitannya tadi sebelum firman ini, ya. Dan ia akan memberikan kepadamu, Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong. Roh Kudus itu juga nolongi. Sudah percaya dan menghibur, itu adalah daripada ciri-ciri pada Roh Kudus itu. Kepadamu seorang penolong yang lain supaya Roh Kudus itu, penolong itu, penghibur, roh kebenaran itu menyertai Bapak Ibu dan saya selama-lamanya di dalam tubuh ini. Tadi dikatakan di 1 Korintus pasal 6, selama-lamanya. Selagi Bapak Ibu dan saya masih diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Begitu berangkat ya sudah, tinggal tunggu nanti. Ya, selama-lamanya. Ini loh, menyertai kamu loh, selama-lamanya. Kita ini sudah ada Roh Kudus ngasih kuasa, ada di dalam tubuh fisik ini, menyertai dan juga sekarang nih, nolong. Apapun sudah, Bapak Ibu pasti akan ditolong. Diucapkan, diperkatakan, dimintakan, dimohonkan. Supaya apa? Terjadilah dalam kita mengarungi hidup ini. Kan enggak tahu. Ya. Saya lanjutkan dulu. 17. Ya, ini dulu aja sebelumnya. Bapak Ibu, kemarin ini saya sempat datang ke rumah sakit Panti Rape karena saya punya teman itu anaknya cuma 1, perempuan, dan umur baru di bawah 30 lah. Kerja di salah satu kota, sakit. Mamahnya sudah meninggal. Ya tinggal papahnya sama dia aja. Ya karena kita sering ngobrol, saya tahu lah. Terus ya malam-malam tuh saya telepon, wah pun anakku loro, saya tak susul. Wong selama ini tuh jarang, dia tuh pisah dengan bapaknya. Dan sakit. Nggak tahu sakit apa. Ya sudah, harus disusul we. Ya. Tapi ya sudah, ini sudah dalam perjalanan. Ya disusul, sakit. Bawa pulang. Akhirnya dibawa pulang. Terus diperiksakan. Katanya tipes. Udah dikasih obat, beberapa hari suruh kontrol lagi. Ternyata nggak ada kemajuan. Terus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jogja. Wah, di situ pas penuh, ramai sekali, tidak diapa-apain. Wah, saya ngomong, tak telepon, tapi ya, ini aman ini, dipindah, pindah, mesake. Lah ya bener anakku leming, sudah mengigau katanya. Lah, sudah pindah. Akhirnya pinjam ambulan pindah ke Panti Rape. Panti Rape terus saya susul. Ya, sampai ngobrol sampai malam. Ternyata malam itu saya sudah kasih tahu, enggak sadar. Aduh, kayak gini. Terus kemarin itu katanya jam 2 itu mau dioperasi otaknya. Enggak tahu kok sudah sampai otak. Enggak jadi. Karena apa? Darahnya kental, sudah tidak ada respon. Matanya sudah enggak, di center kan biasanya korneanya kan bisa memberikan tanda. Ini sama sekali. Dokternya enggak berani operasi. Kritis, koma. Wah. Ya, kita doa dan kita juga sama-sama sering ketemu, sering juga ngobrol dan kita juga sering bersama-sama
nyanyi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saya melihat ternyuh saya. Saya tahu bocah itu gagah, perempuan. Memang rada subur, ya. Saya tidak katakan gemuk tapi subur. Sterek, ya, gede, kokoh. Ya, bisa begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, hidup ini tuh siapa toh yang bisa mendikte sendiri. Ya, tapi saya percaya kalau ini ada kuasa dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, di dalam tubuh ini, justru itulah rahmato, iman-iman gitu loh. Jangan, sudah, saya punya teman loh, dari muda, sudah merokok, mabuk, sudahlah. Ya kadang dulu saya nggak tahu, sok ngicip-ngicip ganja juga. Ya, tua ini tidak malah berubah, masih ngerokok, ya kadang sok mendem-mendem sedikit. Ya, belakangan saya di WA, pun si A kan loh, kanker saya. Ya, Bapak Ibu sayangilah, bait kudusmu bait Allah. Jadi kembali lagi, Yesus itu ngasih, memintakan dan memberikan kepada kita ya penolong. Ya, ayat selanjutnya 17. Yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Titik. Dunia tidak dapat yang pertama menerima dia. Apa yang mau menerima dia? Kenal enggak? Tahu aja enggak? Tapi kita menjadi saksinya. Ya, dunia tidak menerima yang pertama. Yang kedua, dia tidak melihat. Tidak menerima, tidak melihat, dan tidak mengenal. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya dikatakan percaya kepada Roh Kudus. Sebab Ia, Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saya, dan diam di dalam kita lama-lama. Kita sudah buktikan beberapa ayat. Betul-betul Roh Kudus itu di sini ada. Itu harus dipahami dulu. Bapak Ibu saya kasih tahu, ya. Ini mengenal, ini percaya. Bukan kenal-kenal hanya aku ngertilah Roh Kudus, kenal dia, enggak, percaya. Kalau di gereja yang lain ada ya kata-kata aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Ya, jadi betul-betul kita ini sudah mengenal dan percaya kalau Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu menyertai. Menyertai di sini itu jangan terus dipikir disertai, enggak. Komplit saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu mau tahu firman itu, menyertai itu ya melindungi, menolong, ya mengawasi, dimonitor, diikuti, diintai, dijagai, dibelani, diteropong. Lah gitu itu menyertai. Loh sama toh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak kecil, apa minta sertai ya? Bar kuwi cul kono luweh karepmu. Ya mesti ayo digandeng dan lain sebagainya. Lah itulah menyertai. Sebab Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saya, diam di dalam kita. Proteksinya luar biasa, bentengnya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu mesti harus paham, supaya apa? Kita ini menjalani hidup ini mau dolarnya 20.000 besok enggak apa-apa. Ya toh. Nah, berasnya mau naik, wong yo sing naik orang wong Magelang kok. Tekan NTT ya naik kok. Ya toh gitu aja. Gampang. 290 juta yang ngalami. Ya. Tapi Bapak Ibu tadi katakan oleh WL-nya mesti beda nih. Kita harus dari wis mesti beda. Wong ada kok ayatnya. Ada sudah. Dan itu nyata. Orang yang dipilih, ditentukan, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, mau dimuliakan. Nah, kapan nanti singgung masalah yang 5 itu? Ada step-stepnya. Dan itu belum tentu loh, Bapak Ibu akan sampai dimuliakan. Sebelum sampai dimuliakan, Bapak Ibu apalagi dibenarkan. Baru dipilih, ditentukan, ditetapkan, baru dipanggil, wis ora bener. Tekanan hidup
nyimpang kanan, nyimpang kiri, wah nabrak sana, nabrak firman, nabrak aturane pemerintah. Ora bener. Apalagi mau minta dimuliakan. Ya itu dasar. Jadi kembali lagi Bapak Ibu harus tahu. Nek di luar wis ora nampa, tidak juga melihat, tidak mengenal, tapi kita sebaliknya percaya, mengenal Dia sebab menyertai kita. Ini yang paling pokok untuk Roh Kudus yang mempunyai ciri-ciri sifat-sifat. Buka ke Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu yang akan diutus oleh Bapa dalam dialah yang akan segala sesuatu kepadamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin firman ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, tapi konteksnya dalam itu kan beda. Tapi pada hari ini saya tekankan, inilah sifat Roh Kudus yang semuanya melingkupi. Tadi dikatakan sebagai penolong, sekarang penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, punya Yesus, dialah Roh Kuduslah yang pertama Bapak Ibu dan saya akan diajari sudah. Kayak Bapak Ibu dan saya waktu TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Diajari apa? Apapun dalam mengarungi hidup ini. Mau cari jodoh, mau buka usaha, mau dalam hal apapun. Mau bisnis dan lain sebagainya. Kita akan diajari. Minta Roh Kudus itu tadi ada kuasanya. Di dalam tubuhmu ini tuh Bait Kudus loh. Kamu mesti harus ngomong. Roh Kudus dialah yang akan ngajari segala sesuatunya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan akan diingatkan apa yang semuanya yang telah punya huruf gede Yesus katakan kepada kita. Ini di sini, Bapak Ibu. Kita akan diingatkan. Melanggar firman ora. Melanggar aturannya pemerintah ndak. Nek sudah ndak melanggar firman pastilah peraturan pemerintah jalan lah. Jangan terus kabeh diobok-obok sudah ditabrak wae. Enggak mau Roh Kudus. Pasti sampean enggak akan diajari dan saya enggak akan diajari. Apalagi diingatkan. Sudah pikirannya sudah lain. Roh Kudus itu halus loh Bapak Ibu. Ya. Tetapi penghibur Roh Kudus. Bapak Ibu pasti akan diajari dan diingatkan. Yohanes pasal 20 ayat 22. Nah, yang betul-betul Bapak Ibu akan paham setelah ini 2-3 kesimpulan selesai. Satu ayat lagi nih. Ya. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Bapak Ibu, Yesus itu kurang ngopet. Tadi, sudah Bapak Ibu, dia mau naik surga, kasihi. Dia ngomong, tubuhmu itu baik kudus, baik Roh Kudus. Dunia tidak mengenal, tidak menerima, tidak tahu. Tapi kamu tahu, ada kuasanya. Semuanya tahu. Nih, Yesus, kita ini dihembusi sebelum dia ngomong. Dan bahkan sebagai penolong dan sebagai penghibur, kita tuh terimalah Roh Kudus. Menerima. Dan sampai sehari ini, tanggal 7 Juni, Bapak Ibu tetap kekeh, ngeyel. Mana? Ya sudah, nanti sama Ibu Gembala konsultasi. Ya, Anda bisa, ya biar waktu komsel atau pas pertemuan, ada apa-apa dibahas. Ya, jadi saya sudah memberikan beberapa ayat yang betul-betul benar enggak Roh Kudus itu
menguasai dan memberikan kuasa di dalam mengarungi hidup ini bagi orang yang percaya. Satu ayat, Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Nah ini Bapak Ibu, Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan, tetapi hujat terhadap tidak akan diampuni. 32, 1, 2, 3. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan, tetapi jika ia menentang, ia tidak akan, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun, hati-hati. Ya, Roh Kudus itu sudah coba, kurang ngopot. Tapi Bapak Ibu ojo blenget. Ya, jangan sekali-sekali ngucap. Balekno sing 31. Sebab itu aku berkata, Yesus berkata kepadamu, segala dosa sudah dan hujat manusia akan diampuni. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kenal firman? Masa harus melakukan dosa-dosa? Balen ini. Sekarang datang minggu bertobat, besok kumat nih. Lah, enggak lucu lah. Ya, enggak mungkin kok. Segala dosa, masa kita mau nganu aneh-aneh. Segala dosa, apalagi nih, diampuni. Tapi begitu nyenggol ini, sampean dan saya tidak akan diampuni. Tidak akan. Ini firman. Ah, sudahlah, mau ikut perjamuan kudus 300 kali, coba. Tidak bisa. Ini firman kok. Coba yang kedua, 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu gede, Yesus. Ya. Misalnya, ora gereja-gerejana. Pegah, memutung, kesinggung, marah dan lain sebagainya. Coba, orang enggak. Terus ngomong, orang Yesus-Yesusan, misalnya, maaf. Itu masa harus ngomong ngono juga. Akan diampuni. Tetapi jika kata-kata iya itu pribadi. Nama seseorang. Menentang Roh Kudus, iya lagi. Iya. Tidak akan diampuni. Di dunia ini pun tidak. Dan di dunia yang akan datang pun orang-orang. Ya, ini gongnya. Jadi Bapak Ibu mesti harus paham pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah 1. Ya. Baca 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Perhatikan. 1 Korintus, ya. Nih, kita baca bersama-sama kesimpulannya. 1, 2, 3. Janganlah kamu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang, ya, ini dulu dipahami. Oh ya, sudah. 1, 2, 3. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat, dan ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Balik 33. Tuh. 33. Ya, janganlah kamu sesat. Janganlah kamu, ya tahu sendirilah sesat itu. Mosok ya tak jelas ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kamu gaul boleh. Hubungan dengan siapapun baik. Tidak apa-apa. Tapi kalau itu sudah mentek, menyesatkan dan tidak bersama daripada firman Tuhan, hati-hati. Kita akan dirusakkan kebiasaan yang baik. Wis ngerti apa kita gaulnya tidak benar, wah bisa tersesat. Ada. Ya, ini banyak sekali apalagi zaman sekarang. Pergaulan itu tidak hanya dengan manusia,
Dengan gadget muda sampean bisa berubah. Bisa berubah. Orang lihat TikTok, lihat Instagram, apalagi sekarang sudah macam-macam terpengaruh. Itu anak sekolah ya lihat pinjol, dijajal, coba rame karo ibu di Sumatera, ya rame minta uang, enggak ibunya dibunuh kok, ya gara-gara pinjol di itu pergaulan yang sesat. Ini apalagi ya HP itu gadget ini, HP ini saya tahu memang apa-apa cepet, berita apa-apaan cepet, apa dipikir iblis enggak masuk sini toh. Loh ini tuh paling bahaya loh untuk anak kecil. Mau menyetel apa sudah? Saya ini punya teman sudah cukup tua, hampir 70. Coba, ini memang belum dibaptis. Sudah tua, senengane buka sing aneh-aneh. Aku ngomong kok, ya karena kok ngobrol kok ketemu nih enggak tiap hari. Lah kowe iki aneh wis tuwek ngono kok. Sing didelok sing aneh-aneh. Oh ya aku nek ora ora iso turu, gombal. Ya. Loh ini jangan terus dipikir rusuh ndak. Nah ini tuh hati-hati. Wong saya punya temen yang lainnya, ndak megang ini setengah jam sejam. Kok gangsingan. Handphone punang di. Bingung karepe dhewe. Ya, hati-hati. Jadi Bapak Ibu mesti harus paham ya. Jangan sesat. Ayat 34, satu ayat lagi. Tim musik silakan maju ke depan. Saat ini. Sadarlah. Kita ini suruh sadar. Sadar, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, awas-awas. Ya, sadar kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Loh, mosok nek kita mengenal Allah, kan ya mestinya tidak akan berbuat dosa. Pasti sadar, pasti akan waspada, pasti akan awas-awas, lihat. Karena Roh Kudus itu pasti akan lebih tajam lagi. Kalau Bapak Ibu minta. Dan kamu tidak mengenal hal itu, kukatakan supaya kamu merasa malu. Mari kita bangkit berdiri. Ayat yang satu lagi, kesimpulannya Roma pasal 12 ayat 11. Ini sering dikatakan di mana-mana ya. Roma pasal 12 ayat 11. Ya, Roma pasal 12 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu biarlah rohmu dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dikuasai Roh Kudus dan tubuhmu itu bait kudus ya, janganlah sampai kerajinanmu itu kendor. Loyo, gampang mutung, gampang nesu, gampang kesinggung. Nanti kendor, orang gereja-gereja. Ya, apa toh arti kerajinanmu? Bapak Ibu dan saya ini kan sama ayah ibu kita tuh kan dididik di sekolah gitu. Ya, saya tuh ingat. Nek orang sing keset, orang tahu senengane bolos-bolos, sitik-sitik atau mlebu itu kan orang rajin. Apalagi tidak pernah bikin PR, tidak pernah ya. Nek dulu zaman saya tuh jarang pakai sepatu. Nanti pulang sekolah wis sepatunya dicopot takaran. Ya. Ini akan berdampak nanti di hari tuanya. Di hari Bapak Ibu dewasa mengarungi hidup ini. Kerajinan itu memang dididik. Wong itu saya percaya di rapot saya ditulis itu ada toh itu kerajinan ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Masuk tidak masuk. Nek sampean kendor, piye? Rohmu ndak akan menyala-nyala, ndak akan buram-buram, ndak akan on fire, ndak akan juga berkobar-kobar. Loyo. Lah kan lawane menyala-nyala kan meli-meli, Roh Kudus meli-meli.
Begitu kena masalah, begitu kena persoalan, begitu kena problem, begitu angin badai tofan datang menghampiri, orang itu sudah pasti. Apalagi kok melayani. Semoga nanti dipanggil Ibu Gembala, ayo gini, oh enggak Bu, maaf Bu. Wah, alasannya ngalor ngidul. Tapi kalau Bapak Ibu menyala-nyala, apapun sudah. Ya, saya ini tidak hanya menyala-nyala. Bulan Mei kemarin itu saya benar-benar, wah luar biasa. Minggunya 5, ngisi pelayanan lebih dari 7. Coba. Wah, di mana-mana. Jadi, wah menyala-nyala. Pagi ini pun istri saya enggak ikut. Ya, rodo pilek, enggak ada, sakstut ya toh. Kopasuse Kristus kok loyo. Ya, laskarnya Kristus itu harus kudu militan. Mangkat dewe, starter, caw. Gitu. Ya, jangan orang melu apa Bu ini tak telepon Bu batal. Ya, so di seneni. Menyala-nyala. Rohmu harus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, Hidupku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, mencari bukti kebesaranmu. Hidupku bergerak di firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi hidupku bergerak di firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, mencari bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti Mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang sudah Tuhan hembuskan, yang Tuhan sudah berikan sebelum Yesus naik ke surga, dan bahkan di dalam Roh Kudus itu ada kuasa, ada penolongnya, ada penghiburnya, mau mengajari, mau mengingatkan kami di dalam kami mengarungi hidup ini, supaya kami boleh dapat menjadi alatnya Kristus, saksi-saksinya Kristus, dan bahkan menjadi terang, garam di sekitaran lingkungan kami, karena mereka tidak mau kenal, tidak menerima, bahkan tidak juga percaya. Tapi kami yang sudah ada di dalam hidup tubuh fisik ini, baik kudus ini, kami percaya hari demi hari kami akan pakai Roh Kudus yang manis itu di dalam kami melaksanakan kehidupan ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami sekarang sepakat bersama-sama berdoa dan memberkati untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yeni, beserta anak mantu cucunya. Tuhan berkati di dalam penggembalaan di Gereja Sidang Jemaat Immanuel di tempat ini. Tuhan berikan hikmat marifat, juga diberikan umur panjang, sehat kuat, dan biarlah rohnya menyala-nyala di dalam melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu di dalam mengarungi hidup ini. Tuntun supaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya boleh dapat digunakan, boleh dapat dimanfaatkan, boleh dapat diperkatakan, karena kuasanya itu boleh dapat ditindaklanjuti, dipraktekkan, diuji coba, sehingga jemaat kita semua di tempat ini boleh dapat menjadi saksi-saksinya Kristus yang hidup, untuk boleh dapat menikmati, merasakan, dan yang sudah melakukan dan menjalani mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban bersama kuasa Roh Kudus. Bahkan kami sudah menjadi bukti-bukti Kristus yang hidup sampai hari ini, 7 Juni 2026, di hari Minggu yang pertama. Kami sudah diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan sudah menikmati berkat, rezeki, kemujuran, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan yang sudah kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang saya katakan bersama, amin.